Yesus Bapa, kami mau selalu menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, Engkau masih menyertai kami, Engkau masih menjaga kami, Engkau masih terus memelihara kami sampai hari ini ya Tuhan. Sungguh kami berterima kasih dan bersyukur buat segala hal yang Engkau telah berikan dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan, izinkanlah kami hari ini ya Tuhan untuk mendengarkan firman-firman-Mu ya Tuhan, untuk mendengarkan sabda-sabda-Mu ya Tuhan, sehingga kami kembali diingatkan ya Tuhan, untuk terus melakukan dalam setiap hari kehidupan kami ya Tuhan. Izinkan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-firman-Mu ya Tuhan. Biarkanlah lidah hamba-Mu untuk bisa menyampaikan segala hal yang Engkau hendak sampaikan ya Tuhan, sehingga kami pada akhirnya berkenan, hidup kami berkenan di mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, apa kabar? Luar biasa. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan berjudul Iman dan Mukjizat. Oke. Apakah Bapak Ibu masih pernah dengar yang namanya iman? Pernah dengar yang namanya iman? Oke. Dan pernah dengar yang namanya mukjizat? Pernah dengar nggak kalau yang namanya iman dan mukjizat itu seperti ya kedua kaki kita ketika melangkah. Oke, kaki kiri kita adalah iman dan kaki kanan kita adalah mukjizat. Apakah Bapak Ibu percaya dan meyakini hal tersebut? Semakin Bapak Ibu punya iman dalam Tuhan, semakin Bapak Ibu punya iman di dalam Kristus, ya, semakin banyak mukjizat yang Bapak Ibu akan terima dalam kehidupan Bapak Ibu. Amin. Oke, kita buka dulu. Poin pertama adalah iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ya, bagaimana kita bisa menemukan yang nama iman? Apa itu iman? Ya, iman itu timbul dari pendengaran kita akan firman Kristus, lebih tepatnya. Itu ada di Roma 10 ayat 17. Mari kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi bagaimana kita bisa punya iman adalah ketika kita dengar yang namanya firman Kristus. Mendengarkannya dari mana Bapak Ibu? Mendengarkannya adalah dari khotbah setiap minggu kita. Mendengar yang versi kedua yang bisa kita lakukan setiap hari adalah ketika kita baca yang namanya Alkitab. Ketika kita baca Alkitab, kita mendengarkan firman itu. Dan disitulah kita menimbulkan yang namanya iman dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Oke, jadi bagaimana kita bisa menemukan iman adalah ketika kita mendengarkan yang namanya firman Tuhan. Nggak mungkin kita bisa menimbulkan iman kita kalau kita tidak baca atau kita tidak pernah mendengar yang namanya firman Tuhan itu. Amin. Oke, kita lanjut lagi. Poin berikutnya adalah iman menghasilkan mukjizat. Saya tadi bilang berawal, iman dan mukjizat itu seperti sepasang kaki. Ketika kita melangkah kaki kiri kita dengan iman, maka mukjizat ada di kaki kanan kita. Itu dua hal yang akan beriringan, akan bersamaan dalam kehidupan kita semuanya Bapak Ibu. Oke? Bagaimana kita bisa tahu iman menghasilkan mukjizat adalah kita buka Matius 9 ayat 27 sampai 31. Perikopnya adalah Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Mau kita baca bareng-bareng? Yuk. Ayat ke-27. 1, 2, 3. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana,
2 orang buta mengikutnya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Ayat ke-28, setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Ayat ke-29, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." 30, maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal tersebut." Balik di slide sebelumnya, ayat 29. Ayat 29. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Apa yang menjadi iman kita hari ini, Bapak Ibu? Apakah kita percaya Yesus akan terus memberkati hidup kita? Apakah kita percaya hari ini kalau Yesus selalu memelihara kehidupan kita? Ya. Apakah kita percaya kalau setiap sakitnya kita, Yesus pasti sembuhkan? Amin. Ya, itulah iman. Ya, semakin kita memupuk iman kita, semakin kita memelihara iman kita, semakin kita menguatkan hidup kita sesuai dengan iman yang kita baca dari firman Tuhan, dari Alkitab yang kita dengar, ya, maka segala mukjizat akan terpenuhi dalam kehidupan kita semua. Maka segala mukjizat akan terpecik dalam kehidupan kita. Maka kehidupan kita akan selalu penuh dengan mukjizat-mukjizat. Bahkan saya yakin hari ini Bapak Ibu, ketika kita masih hari ini, kita masih hidup aja itu mukjizat. Amin. Ketika kita hari ini masih sehat walafiat, itu adalah mukjizat. Ketika hari ini kita masih diberkati oleh Tuhan untuk bisa makan, itu adalah mukjizat. Amin. Ya, jadi iman itu seiring dengan mukjizat. Jangan pernah berharap mukjizat kalau kita nggak pernah punya iman. Sama seperti 2 orang buta yang tadi kita baca. Ya, dia yakin kalau Yesus bisa melekkan, bisa sembuhkan mata dia yang buta, dan iman mereka menyelamatkan hidup mereka. Amin. Nah, kita belajar dari 2 orang buta tersebut. Ya, bagaimana dia bisa yakin wong matanya buta, bagaimana dia bisa melihat? Ya, bagaimana dia bisa tahu kalau hanya Yesus yang bisa menyembuhkan matanya mereka? Adalah iman, dengar. Oh, pasti dia sudah mendengarkan dari orang lain, ada anak Daud yang bisa menyembuhkan orang yang sakit, bisa menyembuhkan orang yang lumpuh dan sebagainya. Nah, dari iman mereka mendengarkan, mereka carilah yang namanya Yesus. Mereka carilah yang namanya anak Daud itu yang mana. Walaupun mata mereka buta, mereka terus mengejar itu. Dan akhirnya sampailah mereka di hadapan yang namanya Yesus, ya, dan mereka minta, "Tolong kasihanilah kami." Ya, kasihlah kami Tuhan, sama seperti kita hari ini. Kasihanilah kami Tuhan. Ya, mungkin hari ini kami ada yang kita ada yang berkesusahan hari ini. Mungkin hari ini kita hidup dengan problem, ya, problem A sampai Z, seperti ada kesaksian, ya, pelayan yang ada di GMC, ya, datang, ya, "Pak, saya punya banyak pergumulan, bahkan saya sampai tidak mampu menyelesaikan pergumulan demi pergumulannya saya." Ya, saya bilang, sampaikan aja sama Tuhan. Ya, sampaikan aja sama Tuhan. Selama kita punya iman sama Tuhan, ya, berserah aja sama Tuhan. Amin. Pasti Tuhan akan kirim segala malaikat-malaikat, segala manusia-manusia untuk membantu kita untuk menyelesaikan persoalan kita selama kita punya iman dalam Tuhan. Amin. Oke, next. Poin ketiga adalah, percaya nggak kalau iman, ya, itu menyelamatkan? Percaya nggak Bapak Ibu? Oke, kita buka Lukas. Saya buka dulu Lukas 17 ayat 19. Next slide. Kita baca bareng-bareng. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Apa cerita dari Lukas 17 ayat 19 yang saya baca? Adalah cerita 10 orang kusta.
Ya, 10 orang kusta datang ketemu Tuhan, sembuh kustanya. Oke, boleh kita buka lebih detail di Lukas 17 ayat 11, boleh Bapak Ibu buka Alkitab Bapak Ibu? Oke, kita buka Lukas 17 ayat 11 dengan perikop ke 10 orang kusta. Lukas 17 ayat 11, 1, 2, 3. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menggusur perbatasan Samaria dan Galilea. 12. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Lanjut 13, dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. 14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah-tengah jalan, mereka menjadi tahir. Lanjut, 15. Bentar, saya berhenti. Tahir itu artinya udah sembuh. Oke, tahir artinya mereka sembuh dari kusta. Ya, kita lanjut. Yang ke berapa tadi? Ke 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. 16. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. 17. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang ke-9 orang itu? Lanjut, 18. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain pada orang asing ini? 19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Amin. Bayangkan, dengan gampangnya ya Yesus ngomong doang, sembuh itu 10 orang itu. Tapi ketika 10 orang itu sembuh, kemanakah 9 itu? Bukankah kita seperti 9 orang tersebut? Sering kita sudah diberkati oleh Tuhan, kita tinggalin yang namanya Tuhan. Sering kita sudah sembuh, setelah sembuh kita lupa sama Tuhan. Ya, sering hidup kita sudah dipenuhin segala hal yang kita inginkan, habis itu kita lupa sama Tuhan. Ya, hari ini ya, kita diingatkan lewat Lukas pasal 17 ini, kalau Tuhan sudah memberkati hidup kita, kalau Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita, kalau Tuhan sudah menyembuhkan hidup kita, Tuhan sudah berikan apa yang kita mau, ayo kembalilah sama Tuhan. Seperti satu orang kusta itu, dia tersungkur di kaki Tuhan, ya, itulah iman yang menyelamatkan. Amin. Ya. Kita harus diselamatkan bukan hanya disembuhkan. Oke? Kita harus punya iman yang menyelamatkan. Artinya ketika kita sudah dapat berkat, kita sudah dapat mukjizat, kita sudah dapat kesembuhan, kita jangan lupa kalau hidup kita harus selalu berjalan di dalam jalannya Tuhan Yesus. Ya, kehidupan kita, aktivitas kita, perbuatan kita harus sesuai dengan firman Tuhan juga. Itulah yang namanya iman yang menyelamatkan. Amin. Oke, next. Di poin berikutnya adalah yang keempat. Tadi yang ketiga ya, iman yang menyelamatkan. Yang keempat adalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, kita buka slide berikutnya, Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya, apa yang dimaksud dengan iman tanpa perbuatan adalah mati? Kita buka detail di Yakobus. Yakobus 2 mulai dari 14 sampai 26. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa buka Alkitab Bapak Ibu. Saya ulangin, Yakobus 2 ayat 14 sampai 26 atau di slide ada. Kita baca bareng-bareng. Yakobus 2 ayat 14, perikopnya adalah iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati, perikopnya. Ayat ke-14. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang menyatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan?
Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Perikop ke-15. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari. Next. Yang ke-16. Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apa gunanya itu? 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Next. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Perikop ke-19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Next. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang menyatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dan karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Masih lanjut? Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan sama dengan mati. Artinya hari ini kita punya iman, tetapi kita tidak punya perbuatan, kita tidak melakukan apa yang kita imanin, kita tidak menjalankan apa yang kita imani hari ini. Iman yang kita punya hari ini sama dengan mati. Ya, jadi iman harus sejalan dengan perbuatan. Iman adalah apa yang kita yakinin hari ini. Oke, apa yang kita yakinin, ya. Kita percaya, apakah kita semua hari ini percaya kalau iman kita pada Tuhan Yesus itu yang paling benar? Amin. Nah, kalau kita sudah percaya, perbuatan kita apakah mencerminkan dengan apa yang Tuhan ajarkan ke dalam hidup kita? Ya, kita punya iman. Wah, saya ini orang Kristen. Sering kita di jalan atau kita ketemu teman kita, oh ini orang Kristen, tapi ketemunya di tempat dugem. Ya, sering kita ketemu teman kita yang orang Kristen tapi masih bercabul. Sering kita ketemu teman kita yang Kristen tapi masih suka nyolong duit orang. Ya, sering kita ketemu yang namanya status orang Kristen tetapi masih melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Iman tanpa perbuatan yang benar sama dengan nol. Ya, jadi jangan berkata kita punya iman, tetapi kita tidak berbuat seperti iman kita. Ya, hari ini kita diingatkan lagi oleh firman Tuhan, ya, kalau kita punya iman, kita harus berjalan dengan perbuatan-perbuatan kita. Itu yang namanya iman dengan perbuatan menjadi sempurna. Amin. Kita lanjut. Nah, poin kelima adalah iman dan mujizat. Nah, ini kan udah berjalan beriringan nih. Iman dan mujizat. Iman itu perumpama kaki kiri, mujizat itu perumpama kaki kanan. Itu harus berjalan beriring dan diwajib disertai dengan yang namanya rasa syukur. Ya.
Contohnya apa? Saya paling simpel, saya selalu ngambil ayat Alkitab. Iman dengan mukjizat wajib disertai dengan rasa syukur. Kita semua pasti pernah mendengarkan kalau yang namanya 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan yang namanya 5.000 pria, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Tapi isinya poinnya ada di mana? Oke, kita buka. Yohanes 6 ayat 11. Ya, kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur. Titik dulu. Yesus tahu kalau 5 roti, 2 ikan, ya, nggak mampu memberi makan mencukupi 5.000 pria, belum termasuk wanita dan anak-anak. Tapi Yesus melakukan apa? Sebelum dia mencah-mecahkan loh. Ya, dia cuma ngambil roti, ya, dia ngomong dulu, mengucap syukur. Ya, dan membagi-bagikan kepada mereka, baru dipecah-pecahkan. Benar nggak? Dia ngambil 5 roti, dia mengucap syukur baru dibagi-bagikan. Ya, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu. Ambil roti, mengucap syukur, bagi-bagi. Ngambil 2 ikan, mengucap syukur, baru dibagi-bagi juga. Sebanyak yang mereka kehendaki. Artinya apa? Iman dan mukjizat itu harus disertai dengan syukur. Ya, sama halnya dengan kita, kehidupan kita hari ini. Ya, kita punya iman ya dalam Kristus Yesus. Ya, kita punya yang namanya, kita sudah merasakan mukjizat demi mukjizat dalam kehidupan kita, masih sehat, masih diberkati, masih bisa pakai baju yang keren hari ini, datang ke ibadah pakai rapi, sepatu, benar ya? Wah, keren-keren loh hari ini. Ya, ada pakai kemeja, dalamnya pakai singlet, kaos, ya, full celana panjang, pakai sepatu yang lengkap. Itu mukjizat bukan? Ya. Tetapi kita butuh yang namanya thank you, great, mengucap syukur dengan apa yang kita dapatin hari ini. Contohnya adalah Yesus yang tadi di Yohanes 6 ayat 11, ya. Dia tahu, ya, 5 roti 2 ikan secara logikanya manusia, secara logikanya nalarnya manusia nggak akan pernah cukup. Nggak usah 5.000 deh. Saya yakin 5 roti 2 ikan buat dibagikan buat kita hari ini pasti nggak cukup. Iya kan? Tapi kalau hari ini, percaya nggak? Kalau hari ini saya bilang, dengan 5 roti, 2 ikan, dan kita mengucap syukur, cukup nggak buat kita semua hari ini? Amin. Nah, karena belum mengucap syukur. Ya, uang Yesus 5 roti, 2 ikan dibagi-bagi. Bahkan kagetnya bukan cuma 5.000 orang loh. 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Wow. Tapi ingat, Yesus memulainya dibaginya sebelum bagi adalah mengucap syukur. Nah, sudahkah hari ini kita mengucap syukur? Sudahkah tadi pagi kita bangun kita mengucap syukur? Tuhan, saya bersyukur hari ini Tuhan masih izinin saya hidup. Tuhan, hari ini saya masih bersyukur, ya, saya masih diizinkan untuk bisa sarapan. Tuhan, hari ini saya bersyukur saya masih diizinkan oleh Tuhan untuk hadir di ibadah GMC jam 10. Dan bahkan Tuhan, saya bersyukur habis GMC hari ini saya masih bisa makan siang. Amin. Mengucap syukurlah, ya, mengiringi iman dan mukjizat itu. Amin. Oke. Nah, ini ya saya pengen cerita poin yang ke-6. Lanjut. Ini yang paling mengerikan. Jangan pernah berharap yang namanya mukjizat itu kalau tidak ada yang namanya jangan berharap ada yang namanya mukjizat kalau tidak ada iman. Enggak ada iman sama dengan tidak ada mukjizat. Ya. Contoh paling simpel, kita buka Matius 13 ayat 57 sampai 58. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Lalu mereka kecewa dan menolak dia, maka Yesus berkata kepada mereka,
seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. 58, dan karena ketidakpercayaan mereka tidak banyak mukjizat diadakannya di situ. Kita buka mirip-mirip Matius, ini Markus. Next, Markus 6 ayat 4 sampai 6. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Yang kelima, ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Yang keenam, ia merasa heran atas ketidakpercayaannya mereka. Ini cerita apa? Yesus melakukan berbanyak sekali mukjizat di mana-mana, tetapi Yesus tetapi Yesus tidak banyak melakukan mukjizat di kampung halamannya sendiri. Why? Yesus tidak banyak bikin mukjizat di kampung halamannya sendiri. Karena mereka tidak percaya sama Yesus. Karena mereka tidak punya iman pada Yesus. Mereka nggak mau dengerin omongannya Yesus. Itu fakta terjadi. Yesus tidak banyak membuat mukjizat di kampung halamannya sendiri. Padahal di mana-mana ya, yang namanya Yesus dihormati, ya, kecuali di tempat asalnya. Cerita apa hari ini? Ya, cerita kalau hari ini kita tidak percaya sama Yesus, jangan berharap ada mukjizat. Ya, nggak ada mukjizat kalau kita nggak punya iman sama Tuhan Yesus. Amin. Mau ada mukjizat, harus ada iman. Ya, itu seiring, sejalan. Iman, mukjizat, iman dan mukjizat. Ya, next berikutnya, yang terakhir, yang ketujuh, besarnya mukjizat yang kita alami menunjukkan besarnya iman yang kita miliki. Artinya apa? Kalau kita mau merasakan berbagai macam mukjizat, kita harus punya iman yang juga lebih tinggi. Makin tinggi iman kita, makin tinggi mukjizat kita. Ya, karena kan saya bilang ini seiring sejalan. Ya, besarnya mukjizat yang kita alami menunjukkan besarnya iman yang kita miliki. Mau ngerasain mukjizat yang banyak, maka kita harus punya iman yang luar biasa dalam Tuhan Yesus. Amin. Ibrani 11 ayat 1. Ini ayat pasal yang paling basicnya orang yang beriman adalah definisinya iman. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman. Ya. Kita berharap, tetapi kita tidak pernah melihat. Benar nggak? Itu yang namanya iman. Ya. Yang kita harapkan dengan kita ikut Yesus, ya, kita berharap hidup kita benar dan akhirnya selesai dari dunia ini, tempat kita di surga. Amin. Tapi pernahkah kita lihat yang namanya surga? Halo? Pernahkah kita lihat yang namanya surga? Enggak. Tetapi kita yakinin ketika kita jalan bersama dengan Yesus, ya, selesai hidup kita di dunia, tempat kita pasti di surga. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Itulah yang namanya iman. Ya, jadi kalau mau merasakan mukjizat Tuhan, kita harus punya iman yang luar biasa. Semakin luar biasa iman kita, semakin besarlah mukjizat yang kita terima dari Tuhan. Amin. Ya. Selesai. Kita ulangin poin berikutnya, poin-poinnya, ya, kita baca bareng-bareng. Poin iman dan mukjizat. 1, 2, 3. 1, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. 2, iman. Yang ketiga, iman yang menyelamatkan. Yang keempat, iman tanpa perbuatan adalah mati. Yang kelima, iman dan mukjizat wajib disertai dengan rasa syukur. Yang keenam, tanpa iman maka tidak ada mukjizat. Yang ketujuh, besarnya mukjizat yang kita alami menunjukkan besarnya iman yang kita miliki. Seperti yang saya bilang Bapak Ibu, ya,
iman dan mukjizat adalah seperti sepasang kaki, ya, yang satu melangkah, iman melangkah, maka mukjizat pasti akan melangkah juga. Percaya aja, ya. Iman dan mukjizat itu seperti sepasang kaki. Semakin kita melangkah dengan iman, semakin banyak mukjizat yang tercurahkan dalam hidup kita semuanya. Amin. Ya. Worshipper boleh naik. Saya pengen nyanyi satu lagu. Judulnya mungkin pasti Bapak Ibu sudah tahu, mukjizat itu nyata. Ya. Sebelum saya menyanyikan lagu ini, saya bersaksi untuk satu hal. Kalau mukjizat itu nyata, ya, setidaknya dalam diri saya. Ya. Mungkin karena kesalahan masa lalu saya, mungkin karena keteledoran hidup saya, ya, membuat saya mengalami kesakitan yang mungkin membawa saya mengarah ke arah kematian. Ya, tetapi mukjizat itu terjadi dan kematian yang hampir menghampiri hidup saya lewatkan proses itu. Ya, dan puji Tuhan, ya, saya sembuh dan saya lolos dari maut. Tetapi belum selesai Bapak Ibu. Ya, kembali saya bilang kita harus punya iman. Ya, cobaan gak selesai ketika kita baru mendapatkan mukjizat satu hal itu. Yang namanya hidup pasti selalu beriringan ada masalah. Hidup selalu ada masalah. Kalau hidup gak punya masalah sama dengan mati. Artinya ketika masalah demi masalah yang menimpa dalam kehidupan kita, kita harus berjalan dalam iman Kristus kita. Oke, belum selesai, ya. Ketika saya melangkah, ya, saya sembuh dari penyakit saya, sembuh dari lolos dari kematian saya. Cobaan itu masih akan terus menghadapi saya, ya. Saya saya harus menghadapi badai keluarga saya, badai kehidupan keluarga saya, belum lagi badai kehidupan saya dilaporin polisi, ya, sama klien saya, ya. Tapi hari ini Bapak Ibu, saya masih ada di sini. Saya masih bisa berdiri tegar di sini di hadapan Bapak Ibu. Kalau mukjizat itu Tuhan berikan dalam hidup saya percaya mukjizat itu Tuhan pasti berikan buat semua orang yang hadir hari ini. Amin. Ya. Hari ini Bapak Ibu, bawa masalah kita kepada Tuhan. Bawa sakit kita kepada Tuhan. Bawa segala pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Ya, serahkan aja sama Tuhan. Sampaikan aja sama Tuhan apa yang menjadi pergumulan kita hari ini. Percayalah, mukjizat itu nyata dan pasti terjadi dalam hidup kita semuanya. Amin.